Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sarmelita Arbayanti, dan teman saya Mega Silvia. Kami akan menjelaskan cabang-cabang ilmu dari perpustakaan. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan apa sih itu perpustakaan. Langsung saja, perpustakaan adalah berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Setelah ditambahkan awalan per dan berakhiran an menjadi perpustakaan, yang artinya kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Perpustakaan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi baik berupa cetak maupun elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan sebuah perpustakaan atau sistem perpustakaan yang menyediakan akses yang tidak terbatas kepada sumber daya perpustakaan dan layanan gratis kepada warga masyarakat di daerah atau wilayah tertentu yang didukung penuh atau sebagian dari dana masyarakat atau pajak. Perpustakaan umum memiliki tugas yang sangat luas dalam hal penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Yang kedua, perpustakaan sekolah. Dalam pengertian yang sederhana, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang dikelola serta terdapat di sekolah dengan tujuan membantu sekolah untuk mencapai tujuannya. Perpustakaan sekolah terdapat pada jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga ke sekolah menengah tingkat atas. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi. Secara sederhana, perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan membantu tercapainya tujuan perguruan tinggi. Bentuk perpustakaan perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik, dan sebagainya. Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dimiliki koleksi perpustakaan yang khusus yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan suatu lembaga instansi. Menurut Sutoyo Basuki, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa militer, institut maupun perusahaan swasta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mega Silvia. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi dari perpustakaan. Yang pertama, berfungsi sebagai penelitian. Perpustakaan berfungsi sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kedua, fungsi pendidikan. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi yang telah diajarkan oleh guru di kelas. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati bahan yang ada. Yang keempat, fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari pengunjung perpustakaan. Selanjutnya, tujuan dari perpustakaan. Yang pertama, menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah dan diproses. Yang kedua, sebagai sarana dan wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. Yang ketiga, sebagai agen perubahan dan agen kebudayaan serta pusat informasi dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Selain itu juga dapat menjadi pusat penelitian rekreasi
Pusat informasi. Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya tidak hanya memiliki satu buku saja, melainkan bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluh ribu, yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis buku seperti karya umum, filsafat, ensiklopedia, dan lain-lain. Tidak hanya buku, perpustakaan sekarang juga dilengkapi dengan adanya koleksi majalah, koran, ataupun artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga ilmu. Yang kedua, sebagai pusat informasi. Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk timbulnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah dapat tercipta sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain, dan dari karya para pengguna perpustakaan inilah nantinya dapat pula muncul suatu wacana ataupun gagasan yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.